football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Juventus bisa degradasi gara-gara Suarez. Juventus terancam hukuman degradasi setelah Presiden Lembaga Perlindungan Konsumen dan Lingkungan Italia, Marco Donzelli, membuat pernyataan perihal pembuatan paspor Italia Luis Suarez. Donzelli menilai Juventus telah membantu Luis Suarez berbuat curang dalam pembuatan paspor Italia. Marco Donzelli menilai ada indikasi kecurangan itu dilakukan pengacara Juventus, Maria Turco. Dalam pandangan Donzelli, Turco meminta kepada pihak Universitas Perugia untuk menyediakan soal yang mudah kepada Suarez. Tujuannya supaya Suarez mendapatkan nilai bagus dan ujung-ujungnya menerima paspor Italia. Andai keterlibatan langsung Juventus terkonfirmasi dalam kecurangan Luis Suarez mendapatkan paspor Italia, maka FIGC harus menghukum Juventus dengan sanksi yang berat karena melanggar kode etik olahraga pasal 32. Kami meminta Juventus didegradasi. Papar Marco Donzelli dikutip dari Corriere dello Sport. Barcelona resmi datangkan Sergio Des. Barcelona resmi mendatangkan rekrutan keempat mereka pada bursa transfer musim panas 2020. Menurut pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano, Barcelona mendaratkan fullback kanan Ajax Amsterdam, Sergio Des, harga 23 juta euro. Sergio Des merupakan rekrutan keempat Barcelona pada bursa transfer musim panas 2020. Tottenham versus Newcastle berakhir imbang 1-1. Tottenham versus Newcastle United berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium. Spurs unggul 1-0 di babak pertama lewat gol Lucas Moura. A step over, taking on Hayden. It's come across and touched in at the back post. Tottenham benar-benar menguasai laga. Namun kiper Newcastle, Sardar Lowe, mampu tampil gemilang di bawah mistar. Di menit akhir pertandingan terjadi drama yang harus ditentukan dengan VAR. Bola sundulan Andy Carroll mengenai tangan Enric Dyer. Wilson maju sebagai eksekutor dan sukses menjebol gawang Lloris. Now comes forwards and scores into the bottom. Hasil tersebut membawa Tottenham Hotspur sementara menempati peringkat ke-7 klasemen Liga Inggris dengan 4 poin. Newcastle United sementara di peringkat 9 dengan poin yang sama. Manchester City versus Leicester, 3 penalti, The Foxes menang 5-2. Manchester City versus Leicester City tersaji di Etihad Stadium. Mahrez bawa unggul Manchester City lebih dulu di menit keempat. Kemudian disamakan Jamie Vardy via titik putih di menit ke-37. Memasuki babak kedua, Leicester City bisa unggul cepat. Jamie Vardy menambah 2 gol di menit ke-54. Dan lagi-lagi via penalti di menit ke-58. James Maddison menambah pesta gol Leicester lewat gol indah di menit ke-77. City bikin gol hiburan lewat pemain barunya Nathan Ake di menit ke-84. Leicester kembali dapat penalti di menit ke-87. Tielemans sukses memaksimalkannya. Hasil ini membawa Leicester City duduk sementara di puncak klasemen Liga Inggris, sementara Manchester City ada di peringkat 13 dengan sekali menang dan sekali kalah dengan 3 poin. Hasil Premier League hari ini. Sheffield United kalah 0-1 dari Leeds United. West Ham menang 4-0 dari Wolverhampton. Setelah 17 tahun, Manchester City kebobolan 5 gol lagi. Manchester City remuk redam dari tim tamu Leicester City. The Citizen takluk 2-5. Dilansir dari BBC Sport,
Manchester City akhirnya kembali merasakan gawangnya dijebol 5 kali oleh tim lawan di Liga Inggris. Sebelumnya, 17 tahun lalu alias di tahun 2003, Manchester City dikalahkan Arsenal 1-5. Kekalahan Manchester City itu pun begitu memukul sang manajer Pep Guardiola. Setelah melewati 686 pertandingan di karir kepelatihannya, dia akhirnya merasakan gawang timnya dijebol sebanyak 5 kali. Tak mau didenda, Mourinho enggan komentari penalti Newcastle. Tottenham harus puas dapat 1 poin saat menjamu Newcastle di lanjutan Premier League. Drama kemudian terjadi di injury time. Pertandingan sempat terhenti beberapa menit sementara wasit Peter Benkes mengecek VAR. Setelah melihat tayangan ulang, wasit menunjuk titik putih dan memberi penalti untuk Newcastle. Keputusan tersebut membuat Mourinho langsung meninggalkan pertandingan dan masuk ke lorong ruang ganti. Sementara itu, Callum Wilson yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Hugo Lloris untuk memaksakan hasil imbang. Soal penalti untuk Newcastle, Mourinho enggan berkomentar karena tak ingin dihukum FA. Sementara manajer asal Portugal itu memilih untuk mengomentari performa kiper Newcastle, Cardar Lowe. Hoffenheim versus Bayern di Rotten takluk 1-4. Bayern bertandang ke markas Hoffenheim. Tim tuan rumah berhasil unggul lewat aksi Ermin Bicakcik di menit ke-16. Oh, there's one there. Dan Mohanes Dabour di menit ke-24. Now, chance to go 2 up. Oh! Bayern sempat memperkecil kedudukan di menit ke-36 lewat Joshua Kimmich. Kimmich. Oh, Masuki babak kedua, Hoffenheim kembali menjauh berkat 2 gol yang dicetak Andrej Kramaric di menit ke-77. Bebo into the center. Neuer on his own. Dan menit ke-92. Kramaric to make it 4. Hasil ini mengantarkan Hoffenheim melesat ke peringkat pertama Bundesliga dengan 6 angka, sementara bagi Bayern harus puas menempati peringkat ke-6 dengan raihan 3 angka. Freiburg berbagi angka dengan Wolfsburg. Bermain di Skarsgård Stadion, tim tuan rumah mampu unggul cepat di menit ke-11 lewat aksi Niels Petersen. Plenty of aerial threats, aim for one of them. Namun sebelum turun minum, Wolfsburg mampu menyamakan kedudukan lewat Josip Prekalo di menit ke-42. And they do exactly that, it's right. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor 1-1 pun menghiasi laga ini. Dengan hasil ini, Freiburg berhasil mengkoleksi poin dan berada di peringkat ke-5, sedangkan Wolfsburg tertahan di peringkat ke-13. Roma versus Juventus, 10 pemain Bianconeri tahan imbang Ilupi. Juventus tertahan imbang 2-2 dalam kunjungan ke Stadio Olimpico pada duel pekan kedua Serie A 2020-2021, Senin 28 September. Pada menit ke-31, wasit Marco Di Bello menunjuk titik putih usai tembakan Jordan Veretout mengenai tangan dari Adrien Rabiot. Veretout mengambil sendiri penalti ini dan berhasil mencetak gol. Pada menit ke-43, giliran Juventus yang mendapat penalti. Ini terjadi setelah umpan Cristiano Ronaldo terhalang oleh tangan Lorenzo Pellegrini. Ronaldo sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya. Roma need a hero. Juve have the... 1 menit berselang, Roma kembali unggul melalui gol Jordan Veretout. Mkhitaryan with support. This is brilliant from Roma. Skor 2-1 tertahan hingga turun minum. Petaka menimpa Juventus di menit ke-62. Rabiot harus diusir keluar lapangan. Ia mendapatkan kartu kuning kedua setelah melanggar Mkhitaryan. Namun di menit ke-69, Juventus justru berhasil menyamakan kedudukan lewat sundulan Cristiano Ronaldo. Bit better this from Juve. Danilo for Ronaldo. Skor 2 sama bertahan hingga laga usai. Tambahan 1 angka membuat Juventus berada di posisi keempat dengan raihan 4 angka, sementara Roma bertengger di peringkat ke-13 dengan baru mengemas 1 angka. Napoli versus Genoa, Il Partenope pesta gol 6-0. Napoli berpesta gol ketika menjamu Genoa di pekan kedua Liga Italia di Stadion San Paolo Minggu 27 September. Partenope menang besar 6-0 dan menduduki posisi pertama klasemen sementara Serie A. Gol Napoli tercipta melalui Hirving Lozano di menit ke-10. To the far post, Lozano. That ball is in.
Piotr Zielinski di menit ke-46. Nicely, that's a lovely flick to Zielinski. What a goal! Dries Mertens di menit ke-57. Mertens is through. Mertens! Goal number 3. Hirving Lozano di menit ke-65. A mistake, Mertens into the path of Lozano. It's Elif Elmas di menit ke-69. Here's Elmas. Elmas! It's 5. Dan Matteo Politano di menit ke-72. Gain, Napoli come forward. Politano now. Kemenangan ini membawa skuad asuhan Gennaro Gattuso itu duduk di puncak klasemen dengan 6 poin, sementara Genoa berada di urutan ke-11 dengan 3 poin. Crotone versus Milan, tanpa Ibrahimovic, Rossoneri menang 2-0. AC Milan berhasil menang 0-2 ketika bertandang ke markas Crotone di laga Giornata kedua Serie A 2020-2021 di Stadio Ezio Schida, Minggu 27 September 2020. Milan mendapatkan hadiah penalti di penghujung babak pertama. Ini terjadi usai Rebic dilanggar oleh Luca Marone. Frank Kessie maju sebagai penendang berhasil menyarangkan bola. An opportunity so calmly taken. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum. Di menit ke-50, Milan berhasil menggandakan keunggulan lewat tembakan Brahim Diaz. Salamakers and Çalhanoğlu just had it taken away, but they've scored. Skor 0-2 bertahan hingga laga usai. Hasil ini mengantarkan Milan ke peringkat kedua Serie A dengan 6 angka, sementara Crotone terbenam di dasar klasemen dengan belum meraih poin. Hasil Serie A hari ini, Spezia kalah atas Sassuolo dengan skor 1-4, Verona menang 1-0 atas Udinese. Atletico versus Granada, Brais Suarez bawa Los Colchoneros menang 6-1. Atletico Madrid meraih poin sempurna saat menjamu Granada di Wanda Metropolitano Minggu 27 September. Los Colchoneros menang telak dengan skor 6-1. Gol tuan rumah dicetak oleh Diego Costa di menit ke-9. Correa with the cross, and there's the opening goal. A clinic. Angel Correa di menit ke-47. It's an excellent ball to Correa. Chance and goal. Joao Felix di menit ke-65. It's going to run through for Joao Felix. Beautifully done. And Marcos Llorente di menit ke-72. And here they come again. They've made it for. Dan Brais Luis Suarez di menit ke-85. With the cross, it's towards Luis Suarez. There it is. There it is. Dan menit injury time babak kedua. His mind. He has it back. Off the post. Another. Sementara gol semata wayang Granada dicetak oleh Jorge Monilla Vidal di menit ke-87. Dengan hasil ini, Atletico Madrid berada di posisi ke-9 dengan 3 poin dalam 1 pertandingan, sementara Granada berada di posisi kedua dengan 6 poin dalam 3 pertandingan. Barcelona versus Villarreal, Messi CS tenggelamkan kapal selam kuning 4-0. Barcelona melakoni start sempurna di La Liga 2020-2021 dengan menggilas Villarreal 4-0 di Camp Nou, Senin 28 September. Ansu Fati berhasil mencetak 2 gol beruntun di menit ke-15 dan di menit ke-19. Tim tuan rumah mendapatkan emas mencetak gol dari titik putih di menit ke-35 usai Fati dilanggar Mario Gaspar di kotak terlarang. Messi sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya. Pada menit injury time babak pertama, Barcelona kembali mencetak gol melalui gol bunuh diri Pau Torres. Skor 4-0 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Barcelona berada di peringkat 10 dengan torehan 3 poin dalam 1 pertandingan, sementara Villarreal berada di posisi 8 dengan 4 poin dalam 3 pertandingan. Hasil La Liga hari ini. Osasuna kalah 1-3 atas Levante, Eibar kalah 1-2 atas Athletic Club, Valladolid bermain imbang dengan Celta Vigo dengan skor 1 sama. Cadiz kalah 1-3 atas Sevilla.
Dua gol Mauro Icardi bawa PSG menang 2-0 di kandang Reims. Paris Saint-Germain mencuri 3 poin saat bertandang ke markas Reims di Stade Auguste de Launay-II, Senin 28 September dalam lanjutan Liga Prancis. Les Parisiens menang dengan skor 2-0. Semua gol dalam pertandingan ini dicetak oleh Mauro Icardi di menit ke-9 dan di menit ke-62. Dengan hasil ini, tim asal Paris itu menempati peringkat ke-7 dengan 9 poin dari 5 laga, sementara Reims masih belum beranjak dari urutan ke-19 dengan 1 poin. Tanpa Luis Suarez, Ansu Fati ukir rekor Eropa dengan Barcelona. Nama Luis Suarez tampaknya sudah bisa dilupakan secara perlahan oleh para fans Barcelona. Pasalnya, wonderkid mereka yakni Ansu Fati baru saja tampil gemilang. 2 gol Fati ke gawang Villarreal hari ini juga membuahkan sebuah rekor manis kelas Eropa. Diketahui Ansu Fati kini menjadi pemain termuda di 5 liga top Eropa yang mampu mencetak 10 gol sejak debutnya di tim senior Barcelona. Cristiano Ronaldo cetak rekor fantastis. Di pertandingan pekan kedua Serie A, Cristiano Ronaldo berhasil mencatatkan rekor mengerikan saat melawan AS Roma Senin 28 September. Dalam pertandingan tersebut, Ronaldo berhasil mencetak 2 gol. 2 gol Ronaldo tersebut menasbihkan dirinya sebagai penyerang tersubur di 5 liga top Eropa. Sejak menjalani debutnya di Manchester United pada musim 2003-2004, Ronaldo telah mencetak 450 gol di 5 liga top Eropa. Hanya Lionel Messi yang hampir mendekati jumlah Ronaldo dengan 445 gol. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!